Alhamdulillah, kita berjumpa lagi anak-anak dalam materi pesantren Ramadan hari kedua. Kalau kemarin kita sudah mempelajari tentang toharoh, hari ini kita akan mempelajari tentang ibadah sholat. Sebelumnya, marilah kita bersama-sama membaca bacaan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Coba anak-anak sebutkan, apa ya sholat itu? Ada yang tahu? Ya, sholat secara bahasa artinya adalah doa. Kenapa doa, Bu Guru? Karena anak-anak, di setiap bacaan sholat kita berisi doa-doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan secara istilah, sholat adalah ucapan dan perbuatan tertentu yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Sekarang, kira-kira hukum sholat itu apa ya anak-anak? Anak-anak bisa menyebutkan hukum sholat? Ya, hukum sholat adalah wajib anak-anak. Terutama untuk sholat 5 waktu yang kita kerjakan setiap hari. Baik di siang hari maupun di malam hari. Dasar hukum wajib tersebut diambil berdasarkan yang pertama, Surat An-Nisa ayat 103. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa idza qadaytumus sholata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. Artinya, maka apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk, dan di waktu berbaring. Kemudian, apabila kamu telah merasa aman, maka dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu adalah fardu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Yang kedua, berdasarkan surat Al-Baqarah ayat 238. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hafizu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Artinya, peliharalah semua sholatmu dan peliharalah sholat wusta. Berdirilah untuk Allah dalam sholatmu dengan khusyuk. Dan yang ketiga, berdasarkan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yang artinya dari Abdullah bin Umar radhiyallahu an berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, dasar pokok Islam itu didirikan atas 5 hal, yaitu bersaksi bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala,
dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan sholat, memberikan zakat, haji, dan puasa Ramadan. Kita sudah belajar tentang pengertian dan dasar hukum sholat. Sekarang anak-anak, kita akan belajar tentang syarat-syarat sholat. Ada berapa ya syarat-syarat sholat? Syarat sholat dibagi menjadi dua anak-anak, syarat wajib dan syarat sah. Syarat wajib adalah syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang, sehingga tatkala syarat itu sudah terpenuhi, maka orang itu wajib melaksanakan sholat. Anak-anak ada yang tahu syarat wajib itu apa saja ya? Coba sebutkan. Ya, yang pertama, Muslim. Jadi, sholat diwajibkan hanya kepada orang Islam anak-anak seperti kita. Yang kedua, berakal. Jadi hanya orang-orang yang berakal yang wajib melaksanakan sholat, bukan orang gila atau orang yang hilang akalnya. Yang ketiga, baligh. Baligh atau sudah cukup umur. Biasanya kalau anak perempuan ditandai dengan apa anak-anak? Kelas 5, kelas 6? Ya, biasanya kalau perempuan ditandai dengan haid atau datang bulan. Sedangkan untuk anak laki-laki ditandai dengan mimpi basah. Dan yang keempat adalah bersih dari darah haid dan nifas. Jadi bagi anak-anak perempuan yang sedang haid atau bagi ibu-ibu yang sedang nifas, maka tidak diwajibkan melaksanakan sholat. Selanjutnya, syarat sah sholat atau syarat-syarat yang harus kita penuhi agar sholat kita menjadi sah anak-anak. Kira-kira apa saja ya syarat sah sholat? Coba anak-anak yang tahu bantu Bu Guru untuk menyebutkan. Ya, yang pertama, telah tiba waktu sholat. Contoh, sholat subuh kita laksanakan setelah terbit fajar atau pada pukul 4:20 di pagi hari. Yang kedua, suci dari hadas besar dan kecil. Anak-anak masih ingat materi kemarin? Bagaimana cara bersuci dari hadas besar? Ya, dengan mandi besar. Sedangkan bersuci dari hadas kecil dengan apa anak-anak? Berwudu. Kalau seumpama tidak ada air atau dalam perjalanan, bagaimana cara kita bersuci? Iya, betul, dengan cara tayamum. Pinter. Yang ketiga, suci badan, pakaian, dan tempat dari najis. Masih ingat anak-anak, najis ada berapa kemarin? Ada 3. Najis ringan, najis sedang, dan najis berat. Harus suci semua ya. Tidak boleh ada yang tersisa. Yang keempat adalah menutup aurat. Saat kita melaksanakan sholat, maka seluruh aurat kita harus tertutup anak-anak. Untuk perempuan, batas auratnya ada yang tahu? Seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Sedangkan untuk laki-laki, batas auratnya antara pusar sampai lutut. Tapi tatkala sholat harus menggunakan pakaian yang sopan ya anak-anak. Dan yang terakhir anak-anak, syarat sah sholat yaitu menghadap kiblat. Mana kiblat kita anak-anak? Ada yang tahu? Ya, betul.
Kiblat kita saat ini adalah Ka'bah. Pinter. Anak-anak, sekarang saatnya kita masuk pada rukun sholat. Rukun sholat merupakan perkataan dan tingkah laku yang akan membentuk hakikat sholat. Apabila rukun sholat itu tidak kita laksanakan anak-anak, maka sholat kita batal dan tidak juga bisa diganti dengan sujud sahwi. Maka dari itu rukun sholat harus terpenuhi. Apa saja rukun sholat itu anak-anak? Ada yang tahu? Yuk sebutkan. Yang pertama adalah niat. Kedua, berdiri bagi yang mampu. Bagi yang tidak mampu, maka dia melaksanakan sholat sesuai dengan kemampuannya. Yang ketiga, takbiratul ihram. 4. Membaca surat Al-Fatihah. 5. Ruku. 6. Bangkit dari ruku atau i'tidal. 7. Sujud. 8. Duduk di antara dua sujud. 9. Duduk tasyahud akhir. 10. Membaca doa tasyahud akhir. 11. Membaca sholawat atas Nabi Muhammad SAW. 12. Mengucap salam. Dan 13 adalah tertib. Sedangkan untuk hikmah sholat anak-anak, sebagaimana terdapat dalam surat Al-Ankabut ayat 45, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholah. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Waladzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah atau sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi anak-anak, hikmah dari sholat yang kita lakukan itu besar sekali. Dengan sholat bisa mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Otomatis bisa membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi untuk kebaikan dunia dan akhirat nanti. Sholat yang bagaimana Bu Guru? Tentunya sholat yang sesuai dengan syarat-syarat dan rukunnya. Semua harus kita penuhi ya anak-anak. Tidak hanya sekedar memenuhi kewajiban, tapi juga harus kita lakukan dengan sempurna sesuai dengan sholat yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang saatnya mengerjakan tugas. Untuk kelas 1, 2, dan 3, tugasnya adalah tulislah sholat 5 waktu beserta jumlah rakaatnya dan waktu melaksanakannya. Sedangkan untuk kelas 4, 5, dan 6, jawablah pertanyaannya Bu Guru. Pertanyaannya adalah, Ali berada dalam sebuah bis. Dia melaksanakan perjalanan yang panjang sekali dari Jakarta menuju Probolinggo.
Kebetulan bis Ali tidak berhenti sama sekali. Bagaimanakah cara Ali melaksanakan sholat? Tulis jawaban kalian melalui WA ke Bu Guru. Siap ya? Demikianlah materi kita pada hari kedua pesantren Ramadan kali ini anak-anak. Bagaimana? Sudah paham? Asyik bukan? Ya, untuk itu marilah kita akhiri materi kita pada hari ini dengan membaca bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.